Belum, Pak. Ini udah di-record ya. Ya, jadi ya mohon maaf terlambat ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi selamat sore semuanya. Mohon maaf terlambat. Eh, ini adalah sesi kita ya untuk mengganti sesi kita yang seharusnya tadi siang seperti itu. Jadi yang materi tadi siang ada pertanyaan? Ada kendala? Tidak ada? Dari 4 bagian itu slide sama video bisa dipahami semua? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Coba siapa tadi ya? Coba suaranya agak pelan. Jumadi, Pak. Oh, ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya ingin tanyakan tadi, untuk scanning tadi, Pak, kan banyak tools yang digunakan, Pak. Ya. Untuk praktikum kita nanti, semua tools itu kita gunakan, Pak, atau hanya beberapa gitu, Pak? Oh ya, sebelum saya jawab ya, ini Vincent, sekretaris dua-dua di sini kan? Udah, Pak. Oh ya, oke. Sekretaris tolong dicatat nanti ya untuk jadi notulen. Baik, jadi pertanyaan dari Junadi tadi, kita ada banyak tools ya. Memang kita tidak menggunakan semuanya. Apalagi yang kita hanya perkenalkan sebagai referensi. Jadi misalnya kan ada SolarWinds, ada URL-nya dan lain-lain. Nah, itu kan kita hanya kasih referensi aja. Artinya untuk scanning A, toolsnya ada sekian, untuk scanning B, toolsnya ada sekian, seperti itu. Kita tidak akan gunakan semuanya. Yang mayoritas kita gunakan itu adalah Nmap, Haping 2, dan Haping 3. Biasanya kita gunakan Nmap itu, Nmap umum ya, Nmap itu bisa untuk semuanya, karena dia salah satu tools scanning yang cukup senior. Agak ribut ya dari sisi saya ya. Nah, cek sound aman suara? Aman, Bang. Nah, kapan kita menggunakan Haping 2 dan Haping 3? Jadi Haping 2 dan Haping 3 itu lebih ke arah untuk scanning scene ya, yang lebih stealth seperti itu. Bahkan dalam beberapa kondisi dia digunakan untuk DDoS atau brute force attack, sehingga bisa mematikan server karena terlalu banyak request seperti itu. Kalau Nmap itu kita netral sih, normal lah, umum gitu. Ada lagi? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih Siap. untuk jawabannya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kita di sini santai ya. Ada yang lain dari rekan-rekan mahasiswa yang lain? Silakan. Izin, Bang. Ya, Imam ya, Imam Amprido ya. Iya, Bang. Ya, silakan. Selama ini aku pakai Bird Suite itu untuk web protokol HTTP. Selain HTTP atau HTTPS bisa protokol lain, Bang, untuk Bird Suite ini dijadikan proxy. Sebenarnya grup seperti itu kan tidak hanya untuk HTTP atau TPS sih. Kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa pengen tahu gitu kan, bisa nggak untuk yang lain? Bisa. Untuk mobile apps juga bisa. Untuk jadi konsepnya kan sebenarnya seperti Warsak ya. Kalau rekan-rekan mahasiswa udah pernah kan pakai Warsak kan? Nah, di Warsak kan kita sebenarnya bisa listening semua port dan semua protokol. Jadi tidak spesifik, tapi kita bisa kunci secara spesifik. Misalnya port yang mana dan protokol yang mana. Demikian sebenarnya juga untuk Bulb. Karena kan Bulb kan juga bersifat seperti proxy ya. Jadi dia bisa listening. Kemudian ada fungsi untuk repeater juga atau intruder. Jadi kita bisa modifikasi request. Jadi tidak hanya terbatas sebatas HTTP atau HTTPS doang seperti itu. Ini teman-teman yang lain sudah ada yang pakai website juga belum?
Kita belum masuk materi Bursuit kan sebenarnya kan? Belum, Bang. Oh ya udah nggak apa-apa. Bagus, itu bagus. Berarti ini Bursuit yang digunakan ini masih yang ini ya, trial ya berarti ya, yang untuk testing aja ya. Kemarin ada juga yang full dia dicrack gitu. Nah itu pakai apa ya? Pakai Windows kah atau di VM? Oh, kemarin pernah pakai di Kali sama di Windows, kan Java bisa di multi apa ya? Iya benar ya, Java ya, pakai Java. Oh gitu. Soalnya kan itu mungkin ke arah praktikum ya, mungkin Albert Hutapea sih lebih mengerti baiknya apa kita pakai di Windows ataukah di virtual, misalnya pakai Kali Linux seperti itu. Karena kadang kan masalah virtualisasi itu kan berpengaruh di performa seperti itu kan. Apalagi laptop rekan-rekan kan mungkin ini ya dari segi performa mungkin cukup terbatas seperti itu kan. Jadi kadang virtualisasi memang menghabiskan banyak resource seperti itu. Ada lagi? Aman? Berarti sejauh ini materi cukup mudah kan dipahami kan? Sebenarnya nggak sulit kok, karena masih bagian introduction kan, scanning. Jadi yang digunakan kan VMware ya. Semua pakai VMware kan, virtual machine VMware kan, nggak ada yang pakai virtual machine yang lain kan? VirtualBox, Bang. VirtualBox ada bang. Oh, ada yang pakai VirtualBox. Oh, jadi nggak diseragamkan ya praktikumnya ya? Sebenarnya sih nggak masalah ya, cuma takutnya ada isu-isu troubleshooting sih gitu kan. Jadi kalau kalau bisa mengikuti serentak lebih bagus. Kalau dari praktikum disarankan pakai apa ya? Virtual VirtualBox. machine atau VirtualBox? Dari Bang Albertnya VirtualBox kemarin sarankan, Bang. Memang VirtualBox lebih ringan sih kalau yang sepengalamanku. Terus kalau kalinya serentak kan versi OS-nya kali versi berapa gitu? Nggak diseragamkan juga ya? Enggak, karena kemarin Terbaru. tahun lalu itu pernah ada mata kuliah pakai Kali Linux. Oh, Jadi ada beberapa. yang penting semua udah pakai Kali Linux kan, nggak pakai backtrack kan? Kali, Bang. Ya udah. Terus ada kendala nggak di scanning? Kalau mau pakai, kalau misalnya kan Nmap juga bisa kok di Windows kan, ada tuh fungsi Nmap di Windows kan? Nggak, maksudnya nggak harus ke Kali. Karena takutnya kan rekan-rekan mungkin ya tadi masalah performa dan lain-lain gitu kan, bisa coba di Windows. Atau kalau mau lebih simpel dan ringan bisa coba IP scanner, IP Angry Scanner gitu kan. Nah itu juga lumayan cepat gitu untuk mapping, untuk mengetahui host-host yang aktif di subnet kita dan lain-lain seperti itu. Terus targetnya apa aja ya yang diinstal? DVWA, Metasploitable itu ya? Belum ada target yang lain, cuma itu doang. Kan ada banyak tuh, ada Kyoctrix server, ada kalau nggak salah apalagi, ada banyak sih sebenarnya. Masih Kali sama Metasploit, Bang, yang diminta. DVWA berarti belum ya? Itu juga belum. Belum, Bang. Oke. Oke. Karena gini kan, maksudnya biar kalian bisa tahu perbedaan apa sih scanning ICMP, ping, kemudian TCP dan UDP. Nah, maksudnya biar kalian bisa eksplorasi nanti apa paketnya gitu kan, TTL-nya, Windows size dan lain-lain. Jadi aku rasa mungkin kalian perlu eksplorasi lagi target-target yang bisa di-virtual machine-kan seperti apa. Jadi nanti kalian jalankan WireShark. Jadi simulasinya seperti ini. Ini asumsi laptop kalian ya, Windows kalian nih. Kemudian ini adalah target. Jadi tangan kiri saya ini Windows, tangan kanan ini adalah target. Misalnya Metasploitable lah seperti itu ya. Jadi kalian jalankan WireShark di Windows kalian. Jadi ketika kalian coba lakukan simulasi scan dari Windows atau dari Kali Linux ke target, nah kalian biar bisa mengerti gambaran, oh seperti ini rupanya pakai ICMP ping, ini pakai TCP scanning, ini pakai UDP scanning, seperti itu.
Kan kalau TTL kan udah tahu ya, time to live itu kan biasa kalau di ping kan, misalnya kita ping Google ada time to live-nya kan. Nah, itu kan kalau dia digunakan ping. Nah, ping itu sebenarnya udah ECMP juga untuk echo ping seperti itu. Tapi kan kalau digunakan untuk scanning seperti apa. Nah, jadi kalian bisa eksplorasi sendiri, nanti bisa pakai WarSat seperti itu. Tapi harus cepat ya, maksudnya sebelum melakukan scanning, dijalankan WarSat-nya. Setelah dijalankan scanning, hasilnya udah kelihatan tuh, resultnya udah kelihatan, langsung di stop WarSat-nya supaya tadi trafiknya nggak penuh, supaya kan nggak kewalahan melihat trafik satu persatu. Sampai sini paham kan instruksinya? Jadi itu mungkin belajar mandiri aja sih, kalau misalnya untuk menghemat waktu bisa dibuat kelompok. Aku percaya sama ketua kelas lah untuk bagi kelompoknya seperti apa, itu nggak perlu aku bagi kelompok juga, karena itu kan sebenarnya pribadi ya. Nggak kewajiban kalian harus mengerti, karena mungkin di praktikum juga nggak ada, tapi itu biarkan lebih dapat konsep time to live-nya seperti apa, package Windows-nya seperti apa, TCP apa, UDP apa, dan lain-lain. Oke, paham kan sampai di sini? Nah, tadi kan pertanyaan dari Jumadi. Perbedaannya apa, Bang, kalau kita pakai Nmap, pakai Haping 2 dan Haping 3? Nah, bisa dites sendiri nanti di WhatsApp seperti itu. Tapi nggak usah pakai nggak perlu pakai semua tools kayak SolarWinds, dan nggak usah. Yang kita mention di slide aja ya, nggak usah. Kalau yang referensi misalnya SolarWinds, ini linknya, itu nggak usah dicoba gitu. Itu cukup untuk tahu aja. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup? Tadi siang ada berapa banyak yang terlambat ya kira-kira? Nggak apa-apa, ini jujur aja, santai lah. Nggak usah kaku-kaku. Aku kan juga terlambat tadi kan, ya aku kan ini ngasih tahu ke kalian, maaf aku terlambat. Nggak apa-apa, yang tadi siang terlambat berapa orang ya kira-kira? Berapa orang ketua kelas? Terlambat gimana nih, Bang? Yang tadi Nggak ada siang. sih. Cuma satu menit doang. Ya, jadi itu aja sih, aku tolong dibantu aja. Kita kan harus tetap administrasi, ini kan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Yang penting aku paham, kalian banyak tugas, kalian banyak pekerjaan, aku mengerti. Jadi yang penting kita tertib administrasi aja seperti itu. Jadi usahakan tepat waktu. Kalau misalnya memang agak terlambat, bisa diinfo ke ketua kelas seperti itu. Oke? Cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Aman? Aman, Bang. Week 1, week 2, oke, aman? Nggak ada masalah kan? Berarti nanti praktikumnya, materi praktikum week 3 apa ya? Belum diupload. Belum ada update, Bang. Belum ya? Oke, mungkin itu aja sih materi kalian untuk eksplorasi pribadi tadi yang aku kasih tahu. Kalian coba pakai WhatsApp, lihat pakai trafiknya Nmap, Haping 2 dan Haping 3 seperti itu. Kalau bisa jangan dites ke server Dell ya, kalau bisa. Kalau mau iseng-iseng coba ke server luar kalau mau coba, tapi kalau bisa jangan server Dell ya. Oke, cukup, nggak ada pertanyaan lagi kan? Aman? Kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan. Berarti pertanyaan tadi dari Jumadi dan Imam ya. Itu tadi untuk catatan untuk sekretaris ya. Notulen tolong dibantu nanti. Jadi laporkan ke Pak Jo juga bahwa kita sudah ada sesi seperti ini, sesi sore seperti itu. Oke. Ya, aku berharap kalian bisa belajar dengan baik untuk IHPT. Kalian bisa belajar dengan santai untuk mata kuliah ini. Kalau ada pertanyaan sampaikan. Kalau masih kurang jelas bisa japri seperti itu. Aku mau kalian nyaman dan santai gitu aja. Tapi tetap harus tertib administrasi. Ya. Nah, ada kan dosen praktisi yang lain yang bikin kayak gini? Nggak ada, Bang. Belum ada, Bang. Apa? Kenapa? Belum ada, Bang. Di kelas kalian udah berapa banyak dosen praktisi? Masih abang, Bang. Masih abang. Iya, kan aku juga masuk selain di EHPT, aku juga masuk di KEPAL. Besok aku masuk KEPAL, Keamanan Perangkat Lunak. 2 kelas juga. Udah.
Pokoknya santai lah mahasiswa yang masuk sama aku. Tapi santainya bertanggung jawab kan. Aku kasih kalian bebas nih, bebas kalian mau ngapain. Penting tertib administrasi lah, bikin laporan, bikin screenshot, buka kamera. Yang penting bertanggung jawab aja. Ya, kita sama-sama bantulah, sama-sama mengerti lah ya. Oke, kalau nggak ada, aku rasa udah cukup. Nanti kalau masih ada yang kurang, bisa dijapri aku atau bisa ditanya di grup. Kalau bisa sih tanya ke grup, biar Pak Jo bisa melihat bahwa kalian ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang baik, yang pintar, yang rajin belajar, rajin menabung, rajin membantu orang tua, dan lain-lain. Ya, kalau bisa. Jadi tadi pertanyaanmu yang Jumadi tadi, mungkin nanti akan direkap sama sekretaris nih di Notulen. Tapi tadi kalau bisa mungkin kau bisa kalian bisa kasih tanggapan lah kayak tadi. Ya sekreatif kalian lah. Ya aku kan nggak perlu ngajarin terlalu detail kan. Aku nggak mau ini jadi kaku. Aku hanya pengen kalian itu aktif biar Pak Jo melihat oh memang kalian ini layak untuk dikasih kebebasan belajar secara mandiri. Karena kan bisa dipercaya seperti itu. Oke. Oke, aku rasa sudah cukup. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.